Ya, Erwin, jadi memang situasinya berbeda yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah tadi eventual semacam festival Lebaran, Natal dan Tahun Baru itu biasanya posisi traffic akan naik. Nah, dalam kondisi ada kebijakan larangan mudik, itu kondisi itu tidak terjadi. Nah, tetapi kembali lagi kalau kita pelajari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu tidak melarang pergerakan orang, Iya. ya kan? Yang dilarang adalah tadi pergerakan orang untuk ke wilayah lain. Ya, kargo, logistik tetap boleh. Lalu untuk pergerakan orang di aglomerasi daerah wilayah tertentu itu juga boleh. Ya. Jadi saya merasa bahwa larangan mudik tahun ini itu akan berdampak kepada jalan tol yang menghubungkan konektivitas antar wilayah. Tetapi untuk jalan tol yang ada di dalam aglomerasi tertentu, lalu jalan tol untuk di wilayah-wilayah perkotaan itu masih akan tetap berjalan seperti biasa. Nah, itu yang menurut saya kondisinya akan agak berbeda dengan tahun lalu. Masyarakat sekarang sudah memiliki confidence level yang lebih baik. Lalu yang kedua, larangan ini hanya berlaku untuk yang tadi, yang antar wilayah dan sebagainya. Baik. Nah, yang kedua, dari perspektif kondisi alat produksi atau portfolio kita. Di Astra Infra, kebetulan portfolio yang kami miliki, 7 ruas jalan tol yang kami miliki, itu kombinasi antara tol yang berada di aglomerasi wilayah tertentu, di metro, yang juga tidak mengalami pembatasan pergerakan, lalu ada juga jalan tol yang menghubungkan antar wilayah. Jadi dua kombinasi karakteristik portfolio kita menurut saya cukup stabil dan kita memiliki fundamental optimisme yang cukup kuat karena kondisi tersebut. Itu mungkin Erwin kenapa prediksi saya masih cukup confident untuk menatap tahun ini performansnya lebih baik. Dengan confidence yang dimiliki oleh grup Astra Infra ini, kemudian Pak, seberapa memungkinkah ruang yang masih bisa dioptimalkan untuk katakanlah perluasan bisnis tol di tahun ini atau tahun bisnis mendatang, Pak? Beberapa tahun ke depan ini sudahkah bisa dikalkulasi kira-kira kebutuhan nilai investasinya dengan confidence yang dimiliki tadi sehingga bisa dilakukan rencana perluasan bisnis tol di bawah bendera Anda? Ya, fundamental yang kami miliki cukup kuat. Namun demikian kita terus melihat dinamika bisnis yang terjadi di market. Strategi kita ke depan, kita terus melihat potensi-potensi untuk pengembangan portfolio tersebut. Namun kita tetap harus melihat dengan mendasarkan kebijakan kepada strategi investasi yang sangat hati-hati dan bijaksana. Jadi kita tetap melihat peluang-peluang tersebut, Erwin. Lalu yang kedua, strategi kita juga kita tetap melakukan kebijakan investasi yang sangat hati-hati dan bijaksana. Lalu di luar itu, untuk portfolio existing, kita terus melakukan program value creation untuk meningkatkan performansi dari portfolio-portfolio yang kita miliki. Baik. Dua pendekatan itu saya kira strategi kita untuk terus growth di tahun ini maupun tahun-tahun mendatang. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.